There's a willow tree where we used to meet up, my baby and me. It's such a long time ago that I kissed you on that swing. Now I don't know about you, but I remember everything. Oh, I'm walking on air whenever you are here with me. Oh, I'm walking on air. Been a long time coming, but finally, how the evening light and the long shadows fell. Golden hair across your face and the way that you smell. Call it serendipity, providence, or fate. Sometimes good things come to those who wait. Oh, I'm walking on there whenever you are here with me. Oh, I'm walking on there. Been a long time coming, but finally. I'm walking on there whenever you are here with me. Oh, I'm walking on there. Been a long time coming, but finally. Said I'm walking on there. Saya Mpoi Jomasari Sinar dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi berbahayanya dampak akibat dari narkoba dan rokok. Masuk ke slide selanjutnya. Narkoba atau narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat bersifat alami, sintesis maupun semi sintesis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rasa. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Jadi di sini sedikit saya lebih luas lagi. Narkoba dan narkotika ini sama, ya. Narkoba ini jahat. Narkoba ini sangat berbahaya kalau masuk ke dalam tubuh. Saya punya teman dulu, dia pengguna narkoba, sangat gila sama narkoba. Sampai jadi pernah suatu kejadian teman saya memakai narkoba di tangannya. Tangannya ini ditaburkan narkoba itu, lalu tangannya melepuh. Sampai tangannya harus diamputasi, dan sampai detik ini, sampai sekarang, per bulannya dia harus mencuci darah karena zat berbahaya itu. Karena dia sudah memakai, ternyata di tangannya malah kena zat kimia yang seperti narkoba ini, yang membuat tangannya menjadi harus diamputasi. Lalu masuk ke selanjutnya, jenis-jenis narkoba itu ada 3. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, jenis narkoba dapat dibagi menjadi 3, yaitu narkotika jenis sintesis, narkotika jenis semi sintesis, narkoba jenis alami. Apa itu narkotika jenis sintesis? Jenis yang satu ini dapat dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika bersifat sintesis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Jenis sintesis ini dia sebenarnya obat-obatan pil yang biasa kita minum, seperti ada obat untuk penenang, kan ada tuh obat untuk kita, misalnya Stanmol kan
untuk menurunkan badan, buat kita antimo, buat kita menurunkan badan, itu menurunkan demam ya. Sama, itu membuat kita tenang, membuat kita cepat tidur. Sama, mereka itu narkotika itu semua dari situ. Tapi kenapa bisa disebutkan narkoba? Karena ada zat lain kimia yang malah ditambahkan sama si pengedar. Itulah zat kimia yang berbahaya. Lalu masuk ke narkotika jenis mimesis. Pengelolaan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian isolasi dengan cara ekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Morfin, heroin ini biasanya kita bisa kita temukan pas waktu lagi dioperasi di bius kan. Di bius itu kan memakai morfin. Morfin itu bisa membuat kita hilang kesadaran. Itulah salah satu malah di sama dengan kejadian jenis sintesis ini, dia menambahkan zat kimia yang lainnya, jadikan dia narkoba. Lalu narkotika jenis alami seperti ganja dan koka, seperti contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana karena kandungannya yang masih kuat. Zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi, bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Jadi narkotika jenis alam ini biasanya dia didapat di alam, seperti tumbuh-tumbuhan ya. Ganja itu tumbuh-tumbuhan yang sering kita jumpai di ya banyak lah di Aceh, ya kan, ganja ini tapi juga tengah itu. Ini sebenarnya ganja ini awalnya itu hanya penyedap rasa, penyedap makanan. Tapi oleh umum mereka membuat ganja ini menjadi narkotika yang bisa buat fly, yang bisa buat tenang, bisa buat menjadi pecandu. Narkoba ini bisa melalui proses sederhana. Proses sederhana itu biasanya daunnya itu diambil di tubuh mereka, lalu digiling, ya dilinting mereka, lalu bisa jadi rokok kan. Itu dikatakan proses sederhana dari narkotika. Lalu kita lanjut. Pidana bagi pengedar penggunaan narkoba. Sanksi bagi pengedar narkoba menurut pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika adalah pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan hukuman mati serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Ini bagi pengedar narkoba, ya, dia tidak memakai tapi pengedar. Pada pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Narkotika menyebut setiap orang penyalahguna narkotika golongan 1, ganja, sabu, opium, heroin, dan lain-lain bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian pengguna narkotika golongan 2, morfin, petidin, dan lain bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir pengguna narkotika golongan 3, kodein, dan lain-lain bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Kalau pada pasal narkotika, penyalahgunaan narkotika ini, dia menggunakan narkoba, tapi dia tahu kalau itu salah, tapi dipakainya. Jadi tidak ada paksaan di sini. Nah, jadi dia kalau bisa terkena sendiri, maka inilah yang bakal kena pasal ya. Dan hukum pidananya. Dampak akibat narkoba. Setelah memakai narkoba, pasti akan merasakan dehidrasi, halusinasi, menurunkan tingkat kesadaran, gangguan kualitas hidup, lalu kematian. Dehidrasi ini dia sampai terasa dia minum nih, dia ada minum, tapi macam gak ada masuk loh air ke dalam tubuhnya. Makin banyak dia satu galon pun gak akan terasa, karena dia memang sudah pecandu kan dia harus butuh itu obat. Aku karena saya tahu ini, saya sudah riset ke kawan saya yang memakai narkoba, riset ke dia, saya perhatikan, benar, dehidrasi itu memang ada. Lalu halusinasi ini membuat dia fly, ya, halusinasi ini membuat dia menjadi melakukan tindakan pidana, membuat dia menjadi pikirannya menjadi entah kemana-mana. Nanti dibilangnya lah ada gajah besar, ada kecoa besar, ya kan? Itu namanya halusinasi. Lalu masuk ke menurunkan tingkat kesadaran. Narkoba ini
bisa membuat kita benar-benar menurunkan tidak sadar sampai bisa jadi pun kita mati karena narkoba ini. Ya, apabila badan kita memang nggak benar-benar fit atau benar-benar kita benar lagi remuknya, itu bisa buat kita mati. Karena pernah nggak kalian lihat orang tuh dia mengungsikan diri? Itu sangat berbahaya. Apabila nggak pas pemilihannya dan ucapannya tidak pas, dia bisa mati karena kokain itu sendiri. Karena dia menyebar ke darah-darah dia menjadi kutu. Ya. Lalu masuk ke gangguan kualitas hidup. Gangguan kualitas hidup pasti terganggu antara ini semua. Antara ini tiga pasti gangguan kualitas hidup terganggu. Karena dia bakal yang pertama bisa dia menyuri, ekonominya turun. Karena kalau sudah terkena narkoba pasti nggak bisa lepas. Kalau mau lepas harus rehabilitasi. Ya, rehabilitasi itu sakitnya macam itu. Kalau saya ya, pokoknya gangguan kualitas hidup itu terganggu semua, perekonomian, karir, semua terganggu. Lalu antara semua pada ujungnya adalah kematian. Karena kematian, kalau sudah semua ini lengkap dalam tubuh dia, udah tinggal kematian. Kalau dia nggak mau bertobat ataupun nggak mau rehabilitasi, tidak ada jalan keluar antara ini semua ya. Kalau misalnya itu sudah terjadi, kalau dia nggak mau rehabilitasi, maka kematian ujungnya. Apa? Karena uang itu pasti habis, nggak mungkin dia menetap. Dia nyari itu pasti butuh uang. Ya. Lanjut. Rokok. Rokok menimbulkan candu dan rileks. Rokok dan lingkungannya lah yang membuka gerbang untuk menggunakan narkoba. Karena sifatnya yang membuat candu, menjadikan seseorang untuk menggunakan yang baru, yang lebih menenangkan, rileks, lebih. Tetapi rokok tidak termasuk dalam kategori narkoba. Rokok dapat menimbulkan penyakit yang mematikan seperti kanker paru, kanker mulut, kanker ginjal, jantung, stroke dan lain-lain. Ya. Rokok ini dia sifatnya membuat kita rileks, membuat kita nyaman, mudah berpikir. Tapi dibalik itu, apabila lingkungan kita tidak sehat, lingkungan di sekitar kita, keluarga kita nggak sehat, kita bisa terjerumus oleh namanya narkoba. Ya, makanya jangan sekali-sekali coba rokok. Coba aja refleksi mana gitu ya. Lalu lanjut, dampak akibat rokok. Dampak akibat rokok itu wajah ribut, ya. Wajah ribut itu kenapa boleh bilang wajah ribut? Karena kan banyak tuh, kalau misalnya orang-orang rokok, terus orang bilang isap lah. Nah, isap itu dia masuk ke otak, itu yang membuat dia tenang. Masuk ke otak, otomatis kan asap itu kemana-mana. Masuk ke rongga-rongga ini muka kita kan, rongga-rongga tulang, itu pasti masuk. Itu yang membuat wajah kita menjadi ribut terlalu cepat. Lalu kita masuk ke gigi bercak dan nafas bau. Gigi bercak ini tidak bisa dihindarkan dari orang rokok, karena kalau misalnya kalau kena rokok atau ngomong dicoba asapnya ditaruh di kapas ataupun di tisu, rumuskan asap, pasti yang keluar bercak kuning. Nah, itu namanya filter. Itu ada filternya, ada nikotinnya. Nikotin itulah yang membuat menjadi orang pecandu rokok. Ya. Lalu nafas bau, itu kan bisa kita hindarkan. Orang rokok pasti nafas yang bau rokok. Oke. Menjadi contoh yang lebih buruk bagi anak. Menjadi contoh yang buruk bagi anak ini udah pasti, karena dia merokok di depan anaknya, membuat anaknya itu merasa keren, karena orang tua itu adalah contoh bagi anak. Contoh bagi anak, apabila pasti anaknya kan, wah, ayahku keren nih, keluar rasa dari mulut, pengen coba. Banyak anak kayak gitu. Itulah makanya remaja itu sering merokok belum pada waktunya. Lalu bisa juga terkena si ibunya sedang mau melahirkan, ayahnya sedang merokok, bisa menjadi rusak. Seperti anaknya itu terkena stunting, gizi buruk, karena kelakuan ayahnya yang merokok sembarangan di dekat istri sedang hamil. Karena itu kan masuk, karena kan anak itu kan harus melalui hidung ibunya kalau dalam kandungan.
Lalu kita masuk ke menimbulkan penyakit. Rokok itu pasti menimbulkan penyakit karena dalam buku saja udah diperingati. Rokok dapat membunuh. Rokok dapat terkena penyakit jantung, diabetes, stroke, dan lain-lain. Itu sudah diingatkan. Kenapa? Lalu pasti kan kita tanya, kenapa dia tetap diperjualbelikan? Karena ya itu namanya politik, itu namanya bisnis, tidak bisa dihindari. Ya. Tapi pemerintah dari dulu sudah melakukan langkah dari dulu ya, dari zaman SBY menurut saya sudah melakukan langkah. Dia menaikkan pajak rokok agar anak-anak itu tidak sanggup membeli. Karena dulu tuh angka rokok itu sangat tinggi. Ya. Lalu kita masuk ke menjadi gerbang penggunaan narkoba. Rokok ini ya, sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Rokok ini menjadi gerbang penggunaan narkoba. Melalui rokok itu semua bisa menjadikan dia pecandu narkoba karena dia mencoba. Ya, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah mendengarkan.